Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Keputusan ini diambil di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada Senin. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO, bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia mampu menghubungkan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara. Saat ini, terdapat setidaknya 150.000 penutur asing yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Penetapan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C 28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Umar juga menyebutkan bahwa kepemimpinan aktif Indonesia di tingkat global dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang menjadi awal terbentuknya kelompok negara non-blok. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional. Hal ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, serta peran Indonesia sebagai Ketua G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat konektivitas antar bangsa. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Pengakuan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. Usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan implementasi dari amanat pasal 44 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Usulan ini juga merupakan upaya hukum agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada lembaga internasional, setelah pemerintah Indonesia secara fakta telah membangun komunitas penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama dan alhamdulillah bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO dan menjadi bahasa resmi Konferensi Umum di UNESCO, dan ada 10 negara lainnya yang sudah diakui oleh UNESCO, dan kita sebagai bangsa Indonesia harus patut berbangga karena negara ini adalah negara yang berbilang kaum, yang banyak sukunya, banyak agamanya, namun dipersatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan ini berkat perjuangan pendahulu kita yang mendirikan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan melahirkan bahasa Indonesia, bahasa yang kurang lebih penuturnya adalah 300 juta di seluruh Nusantara ya teman-teman. Jadi ini kalau bahasa Indonesia sudah pasti penuturnya kurang lebih 300 juta. Kalau bahasa Melayu Malaysia ini sedikit lari ke bahasa Melayu Malaysia karena pihak Malaysia sempat mengklaim bahwa bahasa Melayu di Malaysia ini penuturnya kurang lebih 300 juta. Namun itu tidak benar. Karena apa? Karena Malaysia sendiri warga negaranya berjumlah 30 juta. Itu pun ada etnis Cina dan India, dan kalau etnis Melayunya di negara Malaysia itu kurang lebih 20 jutaan. Kan ya tidak mungkin gitu. Jumlah etnis Melayu 10 juta, 20 juta, terus mempunyai penutur bahasanya itu 300 juta, dan itu tidak mungkin, dan itu mengada-ngada, dan itu sangat melukai hati orang Indonesia.
bagaimanapun bahasa Indonesia ini adalah karya terbesar dari negara Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia inilah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara yang sangat kuat mempersatukan beberapa suku, agama, dan adat. Jadi bahasa Indonesia ini sangat berperan besar untuk menyatukan rakyat Indonesia, dan bahasa Indonesia ini sudah berusia kurang lebih 100 tahun sejak 1928. Dan alhamdulillah berkat perjuangan para bangsa kita, pejabat-pejabat kita, atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan berusaha untuk menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bisa go internasional. Dan alhamdulillah bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO. Ini bertanda bahasa Indonesia mempunyai masa depan yang luar biasa dan bisa menjadi bahasa internasional dan bisa menjadi bahasa resmi ASEAN. Dan kita sebagai bangsa Indonesia terus mendukung, mensupport bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dan yang jumlahnya yang sangat banyak karena bahasa diakui oleh UNESCO ini dilihat dari penuturnya. Semakin banyak maka semakin diakui oleh UNESCO. Kalau negaranya dia jumlah penduduknya sedikit, tidak mungkin dia diakui oleh UNESCO. Dan alhamdulillah bahasa Indonesia sekarang sudah mendunia, dan ini berkat kita sebagai bangsa Indonesia berbangga dengan bahasa Indonesia. Dan pemerintah kita juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang selalu menjadikan bahasa Indonesia itu yang terbaik, dan setiap 5 tahun sekali selalu diperbarui, selalu diupgrade supaya bahasa Indonesia semakin hari semakin sempurna. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.